Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa di Doa Fajar Tifara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sediakan waktu kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan energi yang baru di pagi hari ini, Tuhan sudah berikan kesehatan buat kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Allahku untuk menyembah-Mu Bapa pagi hari ini. Penuhkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan roh puji-pujian ada di bibir lidah kami semuanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Glory haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau masuk di hadapan hadirat-Mu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Allah yang ada di depan kami. Seperti Musa Tuhan, kami juga rindu untuk kami dapat berjalan bersama-Mu. Bahkan Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Allahku. Glory haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila haleluya kami perlu Engkau Tuhan. Ku tak mau
karuniamu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku bila aku perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap langkah kami ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau ada di depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory, gloria shikira mala wala mala wala 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 sakuri. Haleluya. Kami rindu Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau pegang hidup kami. Engkau yang buat jalan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami perlu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Gloria shikira mala wala mala wala 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 sakuri. Haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami tak mau berjalan tanpa Engkau di depan kami. Haleluya, haleluya. Itulah yang jadi kerinduan kami pagi hari ini Allahku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Gloria shikira mala wala mala wala 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 sakuri. Haleluya. Roh Allah ada di tempat ini. Sembahlah Tuhanmu. Glory, gloria shikira mala wala 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 sakuri. Haleluya, haleluya.
Terima kasih ya Allahku, terima kasih Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhkan kami dengan Roh-Mu ya Allahku. Haleluya, gloria syikira malam syukuri. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami tetap perlu Tuhan, kami tetap perlu kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Allahku Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Ya,
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami masih diberi kesempatan, terutama untuk kami boleh datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu, jalan bersama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan menikmati firman-Mu ya Tuhan, kami berharap firman ini adalah satu kekuatan bagi kami untuk menolong kami Tuhan, menghantarkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Dan urapilah kami Tuhan, tolong kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka. Dan saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu saling memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan kali ini, pagi hari ini masih bersama kami Doa Fajar Tifara dan bersama saya Maria Yohanes. Kita akan belajar bersama-sama mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan beri judul Kerendahan Hati Membawa Berkat Kemenangan. Kalau kita bicara tentang kemenangan, artinya sebelumnya ada yang namanya pertandingan, ada yang namanya peperangan, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kalau dikatakan kerendahan hati membawa berkat kemenangan, artinya itu salah satu syarat yang harus dimiliki. Sehingga apa? Saat kita memiliki syarat tersebut, yaitu kerendahan hati, kita akan mencapai kemenangan. Kemenangan dalam kehidupan kita, kemenangan di dalam meraih apapun yang kita cita-citakan. Sebab itu yang disukai Tuhan, yaitu apa? Kerendahan hati. Nah, ada salah satu contoh tokoh Alkitab yang kita bisa bercermin atau kita bisa mencontoh. Dia yaitu seorang Yosua, di mana dia dipercayakan Tuhan mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangannya, saudara. Ya, dan kita akan buka di dalam Yosua ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan mendapat atau tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat yang ke-6, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, dan janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri supaya engkau beruntung. Ya, kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa. Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-8 ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, dikatakan di situ, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Beberapa syarat, salah satunya kita tahu karakter dari Yosua, dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Yosua. Dan tentunya semua adalah menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, di situ dikatakan apa? Jangan melangkah atau menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Atau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus ada lagi dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau perkataan Tuhan mengatakan, mungkin bisa kepada kita semua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab apa? Di dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin pasti banyak sekali rintangan-rintangan atau pencobaan-pencobaan atau penghalang-penghalang, ya, yang tentunya akan menghalangi langkah kita menuju kepada panggilan Tuhan, menuju kepada setiap berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua, saudara. Maka pesan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan dan tidak boleh serong ke kanan ataupun ke kiri. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah dikatakan pada ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita kadang-kadang anak-anak Tuhan bertindak terlalu sembrono. Mungkin kita merasa, wah, aku percaya paling Tuhan sudah menyertai kami. Aku percaya Tuhan bertindak untuk membela kami. Itu memang betul. Tetapi apakah kita dari pihak kita nih sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Amin. Jadi bukan hanya Tuhan saja dong yang harus bekerja. Ingat, harus ada yang namanya kerjasama. Kalau Tuhan perintahkan supaya kita tidak serong ke kanan ataupun ke kiri, tidak menyembah ilah-ilah yang lain, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Artinya di dalam hidup kita harus penuh dengan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga firman yang menghidupi kita, menuntun kita, kita bisa berjalan dan bertindak hati-hati, saudara. Amin. Luar biasa. Dan kalau kita memberikan contoh atau kita bercontoh melihat seorang tokoh yaitu Yosua, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana karakter seorang Yosua. Ya, Yosua itu memiliki kerendahan hati. Ya, dia terlahir dari suku Efraim. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 7 ayat 20 dan seterusnya itu, saudara, dia generasi ke-10 dari keturunan Yusuf, ya. Ayahnya bernama Nun, kakeknya bernama Elisama.
seorang pemimpin dari Efraim di padang gurun, ya itu pernah kita pelajari juga ya. Dan Yosua ini memiliki kerendahan hatinya, dia rela menjadi hamba Musa. Nah ini yang saya kagumi, siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan, tentunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau kita sebagai pelayan Tuhan, yang terutama yang kita miliki adalah penundukan diri. Orang yang memiliki penundukan diri, orang yang memiliki rasa setia, orang yang memiliki rasa ketaatan tinggi, orang tersebut adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Tapi beda dengan orang-orang yang notabene kita sebagai seorang pelayan Tuhan tapi kita nggak mau diatur. Nah, banyak sekali seperti itu saudara. Sakar PDW gitu bahasa Jawanya ya. Jadi semaunya sendiri. Aku maunya seperti ini, aku nggak mau diatur seperti itu. Apalagi mungkin orang yang mengatur kita mungkin ini. Wah, orang itu derajatnya lebih rendah daripada saya nggak mau diatur orang tersebut. Ini orang adalah orang sombong. Dia tidak memiliki kerendahan hati. Nah biasanya orang-orang seperti ini saudara, dia mustahil menemukan keberhasilan. Yang disukai Allah, yang diperhatikan oleh Allah itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Yang mau diatur, memiliki penundukan diri, ketaatan, kesetiaan. Kita bisa lihat dari seorang Yosua. Dia rela menjadi hambanya Musa saat Tuhan meminta kepada Yosua menggantikan kedudukan Musa untuk memimpin umat Israel untuk merebut tanah Kanaan. Kenapa harus Yosua yang dipilih dari beribu-ribu umat Israel? Karena Tuhan melihat hati Yosua. Kita semua belajar bagaimana kita tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan. Apa sih yang disukai Tuhan dalam diri kita, hidup kita. Yaitu memiliki kerendahan hati yang terutama. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang tersebut siap-siap dipakai Tuhan dengan luar biasa saudara. Ya. Dan kita tahu tentunya kalau kita belajar di dalam Tawarik ya, di situ dikatakan bahwa keluarganya Yosua memang semuanya penyembah berhala saudara. Tapi dia lebih memilih memimpin umat Allah. Dia memutuskan untuk mengikuti Allah. Sebagai hamba Musa ya. Dia memilih untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Dan kenapa dikatakan generasi Yosua itu generasi pemenang? Karena salah satunya Yosua memiliki kerendahan hati. Itu syarat utama. Orang memiliki kerendahan hati. Orang akan mencapai kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Amin saudara. Bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah kita memiliki kerendahan hati? Sebenarnya mudah sekali untuk untuk koreksi pada diri kita saudara. Atau lebih jelasnya bisa dicek apakah aku sudah seperti itu belum ya? Atau mungkin kita bisa melihat, oh iya saat aku diperintah atau saat aku diutus. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin dalam pelayanan, mungkin di dalam gereja atau satu komunitas. Banyak sekali kalau saya boleh jujur, kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan merasa bahwa dia sudah punya nama seperti itu ya. Kadang-kadang dia merasa seperti kayak sombong. Jadi bukan untuk melayani lagi, tetapi lebih minta untuk dilayani. Lebih minta untuk dihormati, dipandang. Kadang-kadang kalau tidak terhiraukan sedikit aja, dia emosi, ya kan? Oh udah aku nggak mau pelayanan lagi, ngapain aku udah nggak dipandang di situ, ngapain aku udah nggak pakai di situ. Nah, seberapa banyak kita kadang-kadang menemui karakter-karakter seperti itu. Kadang kita lupa, yang kita layani adalah Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita
supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaannya, saudara. Amin. Jadi kita bisa belajar dari seorang Yosua. Ya, mari kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, dikatakan ayat yang ke-37, tadi dikatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Seperti yang dihadapi Yosua. Menghadapi dari orang-orang Het, ya, menghadapi orang-orang dari musuh-musuh Israel. Tapi Yosua mengalami banyak sekali kemenangan. Dan tidak hanya cukup di situ saja, saudara. Yosua berhasil masuk di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Di dalam kehidupan kita, saudara, itulah kenapa Tuhan berpesan kepada kita semua, miliki kerendahan hati, miliki iman yang penuh kepada Tuhan, penuhi hati serta pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita akan terus mencapai kemenangan demi kemenangan. Apapun yang akan kita rebutkan, apapun yang akan kita capai, apapun yang akan kita cita-citakan atau jadi satu pengharapan kita, atau mungkin pergumulan kita. Bahkan tidak cukup hanya menjadi seorang pemenang. Kita berhasil memiliki tanah Kanaan. Tanah perjanjian, artinya ada satu perjanjian, artinya ada satu yang dijanjikan oleh Allah yang tentunya kita akan dapatkan, saudara. Ya, keberhasilan di dalam iman, keberhasilan di dalam faktor ekonomi, keberhasilan di dalam satu kerukunan, satu komunitas, atau apapun pekerjaan, pelayanan, apapun, saudara. Kita lebih dari pemenang. Sebab Allah menyertai kita dan Allah di pihak kita. Amin, saudara. Baiklah, firman Tuhan ini saya percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Makanya saya himbau tetaplah belajar firman Tuhan supaya kita ngerti apa yang selalu dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan buka di dalam Yohanes 8. Di situ dikatakan ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Orang yang terbelenggu tidak akan pernah mencapai cita-citanya atau tidak pernah mencapai keberhasilannya. Orang harus dimerdekakan dulu, baru dia akan mengalami kebebasan dan dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Saya mau kasih contoh, orang yang dibelenggu atau orang yang diikat, apakah dia bisa melakukan sesuatu atau bekerja, menghasilkan sesuatu? Tidak pernah. Di dalam pelayanan, hidup di dalam Tuhan pun demikian. Kita sudah di gereja, kita sudah melayani Tuhan, tetapi kenapa kita nggak pernah menghasilkan sesuatu? Atau mungkin buah-buah dari pertobatan kita
Kenapa? Karena kita masih terbelenggu. Oleh apa? Mungkin oleh belenggu dosa yang belum dibereskan. Mungkin pikiran-pikiran kita, hati kita masih terbelenggu oleh apa? Oleh pikiran-pikiran jahat kita. Oleh hati kita yang dipenuhi rasa dengki, iri. Ini harus bebas dulu saudara. Sehingga kita bisa menghasilkan buah dari setiap pertobatan kita. Atau menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau keberhasilan. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 32 tadi apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu pesan firman Tuhan. Seberapa banyak kadang-kadang kita masih terbelenggu sebagai anak-anak Tuhan. Itu ironis sekali saudara. Yang seharusnya dikatakan firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kenapa saya belum menghasilkan sesuatu atau buah-buah saya belum terlihat? Karena hidup saudara masih terbelenggu. Masih belum ada pembebasan atau kemerdekaan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita atau membebaskan kita atau melepaskan kita dari ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu tersebut saudara. Amin. Hasilnya akan kita baca dalam Filipi 4. Ayat yang ke-13. Saat seseorang dimerdekakan dari belenggu atau dari ikatan-ikatan dosa yang masih menghalangi, merintangi langkah mereka, orang tidak akan pernah bisa mengerjakan sesuatu. Apalagi menghasilkan buah, saudara. Ya. Tetapi apabila orang tersebut sudah dimerdekakan, dibebaskan, hidup dalam kemerdekaan, kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa yang tidak bisa kita selesaikan kalau Tuhan bersama dengan kita? Amin saudara. Luar biasa kita menjadi anak-anak Tuhan. Minta kepada Tuhan sumber kekuatan, sumber kebenaran. Supaya Tuhan sendiri yang memerdekakan kita, membebaskan kita, sehingga hidup kita lebih daripada pemenang. Amin saudara, yang memberikan kekuatan kepada kita sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, sebab kalau dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, jelas ini ayat familiar ya saudara ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bercontoh kepada Yosua, seorang yang berhasil menaklukkan tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Yosua mampu memimpin generasinya selama 40 tahun untuk tetap setia kepada Tuhan, saudara. Itu generasi-generasi Yosua waktu itu. Ya. Amin, saudara. Miliki kerendahan hati. Tetap percaya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan ada ilah-ilah lain, sebab itu adalah penghalang berkat-Mu. Dan tentunya dikatakan tadi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa tadi? Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya. Supaya apapun yang saudara kerjakan akan berhasil. Sama seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan sama. Kita akan buka ya ayat di Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, saudara. Ayat yang kedua, ya, dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang saudara kerjakan dijadikan berhasil. Haleluya. Masukkan firman itu di dalam relung hatimu. Dan biarkan dia tinggal tetap di dalam hidupmu. Di dalam jiwamu saudara. Sebab sudah diteguhkan di dalam Yosua 1 ayat 8. Dan diteguhkan kembali dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan jelas tahu kita bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yang kesukaannya adalah Allah. Dan Allah ada dalam pihak kita. Dalam hidup kita. Apapun yang saudara kerjakan dijadikan berhasil. Kalau kita lihat di situ, di sini dikatakan baru merenungkan itu siang dan malam saudara. Itu saja dijadikan berhasil. Lebih-lebih saudara melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan orang yang menyukai firman Tuhan atau suka di dalam kehidupan kerohanian. Itu sungguh-sungguh ya. Itu namanya orang tersebut adalah orang yang memiliki kerendahan hati saudara. Dan orang yang memiliki kerendahan hati, Tuhan katakan dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Baiklah, demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman ini meneguhkan kita semua. Saya berharap saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada saat ini, melalui kebenaran firman ini saudara bisa dibangun, bisa dipulihkan, dan menjadi berkat kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, sungguh kami bersyukur sekali memiliki Allah seperti Engkau. Dan Tuhan, terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Sehingga Tuhan sendiri yang berdaulat penuh atas kami. Tuhan yang membimbing, menuntun langkah kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang ditentukan lebih daripada pemenang. Tuhan, mampukan kami mau belajar menjadi orang yang rendah hati. Kami mau belajar menjadi orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Namun kami akan bertahan terus dengan iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan dalam kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar seperti Yosua, seorang pemimpin yang rendah hati, di mana dipakai Tuhan luar biasa. Oh haleluya Tuhan, sehingga Yosua berhasil merebut tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana tanah tersebut limpah dengan madu dan susu. Bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kesejahteraan. Demikian pula dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu memiliki roh seperti Yosua Tuhan. Memiliki karakter seperti Yosua sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini menghantar kehidupan kami menjadi satu hidup yang berubah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta Tuhan Kau campur tangan di dalam kehidupan mereka, di dalam perkara mereka, sehingga mendatangkan kebaikan, pemulihan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Lalu mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh tercurah. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan mereka, tergenapi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan berkati apapun persoalan dan masalah yang mungkin mereka hadapi, mungkin secara daging, secara manusia mereka bilang aku udah gak sanggup. Hari ini firman Tuhan meneguhkan mereka semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan sendiri yang akan menuntun dan membimbing kami semua anak-anak Tuhan, sehingga kami akan sampai pada
tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada, untuk melakukan amanat agung, mengemban tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, sertai perjalanan hidup mereka, sertai pelayanan mereka Tuhan, dan urapi mereka double porsi, mampukan dan berikan mereka kekuatan sehingga iman mereka teguh, sehingga hati mereka teguh. Terima kasih Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan juga perlengkapi dengan kuasa dan otoritas-Mu. Terima kasih juga Tuhan memelihara kehidupan rumah tangga, keluarga besar mereka, bahkan masa depan anak keturunannya ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negeri kami yang kami kasih, Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia tetap dalam pandangan-Mu Tuhan. Mungkin banyak sekali persoalan, problema, masalah yang terjadi atas Indonesia. Satu perkara kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami yang kami kasih, Bapak Jokowi. Demikian Tuhan, kami memahami, mengerti apapun yang beliau kerjakan. Tuhan, butuh campur tangan-Mu, butuh Engkau di dalam kehidupan beliau Tuhan. Berikan kekuatan kepada beliau, berikan kemampuan, urapan-Mu Tuhan, penyertaan yang sempurna ada dalam kehidupan beliau Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan beliau untuk menata Indonesia ini luar biasa. Dan Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan. Dan tutup bungkus hamba-Mu ini, Bapak Jokowi ini, beserta keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jajaran staf yang ada, kepemimpinan di Indonesia ini. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percayakan Indonesia ada dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah hujan pertobatan, kemuliaan memenuhi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, demi nama Yesus Kristus, untuk kota Solo. Demikian untuk kota Solo. Bapa, kami sungguh bersyukur ada di kota Solo. Kota Solo Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Demikian untuk Bapak Wali Kota kami yang kami kasih, Bapak Gibran, serta wakilnya dan seluruh jajaran stafnya. Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga Indonesia luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal bersama yang akan diselenggarakan besok Desember dan melibatkan beberapa gereja sekaresidenan Surakarta. Tuhan, kami butuh campur tangan-Mu. Kami juga butuh Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, Engkau yang akan menjamah setiap hamba-hamba-Mu supaya mereka bisa terlibat bersama, Natal bersama diselenggarakan dengan luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh diberkati luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Dan Engkau memberkati juga hamba-Mu di dalam pelayanan kami selanjutnya, pekerjaan kami dalam sepanjang hari ini tentunya dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama Allah Bapa, demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap firman Tuhan pagi hari ini menghantar perjalanan ataupun kegiatan aktivitas saudara dalam sepanjang hari ini. Dan kami percaya setiap apa yang kita renungkan, kita baca dalam firman Tuhan ini sehingga memenuhi kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada saudara yang minta dukungan doa, silahkan menghubungi nomor yang sudah ditulis di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.